Kapal survei Cina keliling di Natuna Utara demi bisa menguasai harta karun Indonesia. Ini faktanya. Kapal survei Cina pada bulan Agustus 2021 lalu lalang di Laut Natuna Utara. Masalah ini juga sudah disampaikan secara resmi pada pemerintah. Dari data Indonesia Ocean Justice Initiative, Indonesia saat ini menghadapi dua ancaman serius terhadap keamanan laut, yaitu 1. Illegal fishing oleh kapal asing mayoritas kapal ikan berbendera Vietnam. 2. Kapal survei milik pemerintah Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin. Dua masalah besar ini telah berlangsung lama dan hingga kini belum menemukan titik terang. Tentu Indonesia tidak mau dan tidak selayaknya melepaskan perairan Laut Natuna Utara. Pihak mengklaim bahwa Laut Natuna Utara masih bagian dari Laut Cina Selatan dan menjadi wilayah mereka. Cina menganggap bahwa mereka punya hak dalam mengeksploitasi kekayaan laut di Natuna Utara. Kapal survei Cina melakukan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin. IOG mendeteksi ancaman keamanan laut dari kapal survei milik pemerintah Tiongkok. Kapal survei Haiyang Lizi 10 diduga kuat melakukan aktivitas penelitian ilmiah di ZEE Indonesia dengan kawalan kapal Coast Guard Cina. Kejadian ini pada akhir Agustus 2021. Berdasarkan riwayat lintasan, kapal survei Cina membentuk pola lintasan dengan rapi di Laut Natuna Utara. Kapal Haiyang Lizi 10 hanya berjarak 70 mil laut dari Pulau Natuna besar atau 56 mil laut dari pulau kecil, atau 56 mil laut dari pulau. Kapal survei Cina juga hanya berjarak 9 mil laut dari lokasi instalasi gas Nobel Clyde Project di Blok Tuna. Pada bulan September 2021, kapal Haiyang Lizi 10 terpantau melintas zigzag di perairan yang cadangan minyak dan gas paling besar di Indonesia. Dugaan bahwa kapal survei Cina ini melakukan penelitian bawah laut secara ilegal bukan tanpa dasar. Kapal melintas di perairan Blok Minyak dan Gas, Blok Tuna, dan Blok Sokang. Kapal ini dilengkapi peralatan untuk meneliti sampel makhluk hidup, sedimen, dan gambar bawah laut. Kapal Haiyang Lizi juga bisa melakukan pemindahan dengan seismic wave detector. Kapal Haiyang Lizi juga bisa melakukan pemindaian dengan seismic wave detection. Harta karun yang ada di bawah Laut Natuna Utara memang menggiurkan dan wajar jadi incaran negara-negara lain. Dalam dokumen Pusat Kajian Anggaran DPR, ada dua potensi besar di Laut Natuna Utara. Kementerian SDM mencatat bahwa satu ladang gas alam di Blok Natuna de Alpa menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun kaki kubik. Jika diambil, cadangan gas alam ini tidak akan habis hingga 30 tahun mendatang. Cadangan gas alam di Natuna Utara ini digadang-gadang sebagai bagian yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia. Potensi sumber daya ikan di Laut Natuna Utara juga sangat besar, dan beragam jenis ikan bisa ditemukan di sana. Banyaknya potensi mengagumkan ini membuat daya tarik banyak pihak ikut meraup keuntungan ekonomis di ZEE Indonesia. Penyelesaian konflik di Laut Natuna Utara cukup alat untuk diselesaikan. Ini karena adanya tumpang tindih klaim di wilayah Laut Natuna Utara. Cina secara sepihak mengklaim 90% Laut Cina Selatan sebagai hak mereka dengan dasar Naidaslin, peta yang mereka buat sendiri. Tak cuma dibuat sendiri, dideklarasi dan mereka akui sendiri. Perairan Laut Natuna Utara milik Indonesia menjadi wilayah yang masuk dalam peta Naidaslin Cina. Sementara
Secara hukum internasional, Laut Natuna Utara secara sah dan legal adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Butuh langkah tegas dan berani dari pemerintah Indonesia dan peran serta Bakalmas serta TNI dalam menjaga keamanan di Laut Natuna Utara. Besar harapan bahwa kekayaan alam yang begitu melimpah di Laut Natuna Utara tidak akan jatuh ke tangan asing.